Aku kira pulang dari ICU itu udah sembuh, ternyata nggak sesederhana itu. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku, Deidela. Teman-teman, di video kali ini aku mau ceritain pasca aku keluar dari rumah sakit. Jadi, setelah total 7 hari aku dirawat dan beberapa hari di ICU, kurang lebih berapa hari ya di ICU, aku tuh agak lupa ya. Dokter tuh udah bilang bahwa kalau misalnya hari ini aku stabil, aku udah boleh pulang. Akhirnya saat itu aku pulang, buka kateter, kemudian buka infusan gitu. Kondisi aku tuh bukan seperti operasi yang sebelumnya yang keluar dari rumah sakit tuh aku tuh udah bugar, udah sembuh, udah maksudnya nggak ada keluhan apa-apa gitu. Kali ini tuh aku keluar dari rumah sakit masih belum bisa apa-apa teman-teman, jadi masih pakai kursi roda, itu pun untuk duduk di kursi roda tuh masih harus dibantu gitu. Jadi kondisi aku setelah tiba di rumah itu, aku tuh masih lemes banget, masih belum bisa jalan, bahkan aku tuh masih belum bisa makan. Yang paling aku rasain itu adalah mual yang luar biasa. Jadi apa namanya? Setiap kali ada bahkan air putih aja aku minum aja gitu, aku tuh ngerasa kayak ini mau keluar lagi gitu. Jadi aku harus minum pelan-pelan supaya bertahan, supaya dia tuh nggak keluar lagi gitu. Saking nggak ada yang bisa masuk ke perut aku gitu. Yang bisa masuk ke perut aku saat itu tuh cuman agar puding gitu. Jadi aku tuh kan harus tetap ada yang masuk gitu ke badan aku tuh ya. Sedangkan aku nggak bisa mencerna, jadi setiap kali ada yang masuk tuh aku pengen keluar lagi, mual gitu. Nah, jadi aku akalin gimana nih caranya supaya tetap ada tenaga, tetap bisa pulih, tapi akunya nggak muntah lagi gitu. Jadi saat itu yang masuk ke tubuh aku tuh ya, bisanya itu cuman agar gitu. Mau agar coklat, mau agar stroberi, atau agar apa aja gitu, bikin sendiri di rumah. Jadi sehari 3 kali aku tuh cuman makan agar dan air putih. Kemudian di hari berikutnya mulai aku bisa masuk buah-buahan, tapi buah-buahan yang airnya banyak gitu, kayak waktu itu sih lengkeng, terus semangka, melon. Nah itu lumayan bisa masuk gitu, nggak keluar lagi gitu. Nah, hasil darah kan, aku tuh bawa hasil darah ya pulang itu, ternyata hasil darah aku itu masih belum baik teman-teman. Jadi HB aku masih rendah, masih di bawah normal, kemudian kreatinin aku juga masih tinggi, terus leukosit aku masih tinggi, kemudian apalagi ya, trombosit aku, kalau nggak salah trombosit aku justru di luar rata-rata gitu, di atas rata-rata yang normal, itu pun nggak bagus gitu. Nanti aku coba untuk sisipin di video ini hasil lab aku saat keluar dari rumah sakit ya teman-teman. Jadi karena kondisi aku yang masih belum stabil secara fisik, masih lemes, masih apa namanya, nggak bisa jalan, kalau ke air itu masih dibantu, makan juga nggak ada yang bisa masuk bener gitu, harus berjuang kayak sesuap aku diam lagi, sesuap diam lagi gitu, karena aku tetap harus makan gitu ya, untuk tenaga aku gitu. Dengan hasil darah yang masih nggak bagus itu tuh bener-bener bikin aku kayak emosinya tuh campur aduk banget gitu, antara lega udah bisa keluar dari rumah sakit, udah boleh pulang, tapi di lain sisi tuh aku tuh masih ketakutan, takut balik lagi ke ICU teman-teman, karena memang kondisi aku tuh bener-bener kayak yang membedakan aku di rumah sakit sama di rumah itu cuma gak ada infusan dan gak ada kateter aja. Tapi kondisi aku tuh masih lama, masih sama, masih lemes, masih nggak bisa makan, masih nggak bisa tidur jelas, apa, nggak sakit, tapi emosi aku tuh belum stabil lah gitu teman-teman ya. Adalah saatnya untuk kontrol lagi ke rumah sakit di hari ketujuh. Hari ketujuh itu kondisi aku mulai membaik memang. Aku sudah mulai bisa makan buah, udah mulai bisa makan agar, udah mulai bisa makan apa ya di hari ketujuh ya. Nasi masih belum bisa, bubur masih belum bisa, krim sup udah bisa masuk, krim sup udah bisa masuk. Kemudian makanan manis lumayan bisa masuk walaupun sedikit. Aku tuh nggak bisa yang kayak terlalu padat dan harus dikunyah lama di mulut gitu, nggak bisa. Jadi harus yang langsung telan-telan gitu loh teman-teman.
jus buah sebenarnya bisa, cuman aku memilih untuk makan buah potong aja lah gitu, karena aku takut kalau jus buah itu kan gulanya tinggi, jadi aku juga takut gitu ya. Nah, saat hari ketujuh di rumah, saatnya aku kontrol, aku pergi ke rumah sakit itu sudah mulai bisa berjalan ke mobil walaupun masih harus dibantu, tapi saat di rumah sakit aku masih harus pakai kursi roda karena masih belum bisa jalan. Kenapa belum bisa jalan? Nggak tahu, aku lemes banget, mual, dan pusing, dan pokoknya nggak fit aja gitu ya. Agak membaik dari pulang dari rumah sakit, tapi di hari ketujuh itu juga masih belum bisa jalan sendiri lah gitu ya. Nah, akhirnya setelah aku ketemu sama dokter, terus aku bilang, dok, kondisi aku masih seperti ini. Dokternya juga sempat kayak, aduh ibu, apa namanya, bersabar ya, tetap semangat gitu ya. Mudah-mudahan nanti membaik. Sekarang periksa darah lagi, kemudian USG ginjal lagi, kemudian hasilnya ditunggu oleh saya sekarang juga gitu. Jadi ketemu sama dokter nggak lama, dokternya lihat saya kondisinya masih seperti itu. Akhirnya waktu itu aku langsung periksa darah, langsung USG ginjal lagi. Karena aku nggak kuat untuk nunggu di rumah sakit, di kursi roda, karena kepalanya sakit, badannya lemas, jadi akhirnya aku memutuskan untuk nunggu di mobil sambil menunggu hasil dari lab dan radiologinya. Kebetulan untuk rumah sakit yang aku waktu itu ditangani bisa via WA, jadi aku tunggu, aku WA ke labnya dan ke radiologi, aku tunggu di mobil dalam kondisi aku harus tiduran di mobil karena kalau duduk terlalu lama juga aku pusing dan mual. Akhirnya hasil darah keluar, hasil USG keluar, dan hasilnya masih belum memuaskan teman-teman. HB aku masih belum sampai di batas normal, kemudian kreatinin juga masih tinggi, belum di garis aman, beberapa juga masih sangat mengkhawatirkan. Aku lupa apa aja, nanti aku coba lihat, aku tunjukin ke kalian hasil darah aku. Untuk USG ginjalnya, hasilnya alhamdulillah tidak sebengkak sebelum aku operasi gitu. Itulah yang agak menenangkan gitu. Kemudian hasil darahnya aku kirimkan ke suster, kemudian suster kirimkan ke dokter. Kebetulan suami aku yang datang ke ruangan dokter lagi karena aku masih di mobil, udah nggak bisa lagi atau nggak sanggup lagi untuk pakai kursi roda menemui dokter. Dokternya bilang ini hasilnya memang masih belum ideal, tapi sudah menuju perbaikan. Jadi ini memang prosesnya seperti ini gitu. Prosesnya beda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, dan yang aku alami itu termasuk yang normal sebetulnya, mengingat aku kemarin sempat kena shock sepsis dan masuk ke ICU. Walaupun hasil darah aku, hasil lab aku masih belum normal, tapi dokter bilang ini memang masih dalam masa pemulihan, tapi harus tetap dipantau dengan ketat. Aku tuh, yang aku rasain ya, selain fisik aku yang lemah, lemes banget, masih mual, masih segala macam, aku ceritain semuanya gitu ke dokter gitu. Terus dokter bilang, dokter periksa lagi obat-obat yang dibawa pulang sama aku. Terus dokternya bilang ada beberapa obat yang aku harus berhenti minum karena itu bikin mual gitu, bikin mual hebat tuh di situ. Nah, aku berdoa sih semoga nanti obat ini udah di offin gitu, di rumah tuh aku membaik gitu. Dan dokter bilang, ya mudah-mudahan ini membaik kayaknya dari sini nih gitu, si mual banget ya gitu. Teman-teman, sebenarnya selain fisik yang aku rasakan, sebenarnya trauma mental yang aku rasakan itu jauh lebih hebat dari kondisi fisik yang aku rasakan teman-teman. Jadi aku tuh merasa masih punya trauma, aku tuh masih belum bisa tidur. 7 hari pulang dari rumah sakit, keluar dari ICU, aku tuh masih belum bisa tidur benar teman-teman. Aku tuh masih terbangun terus. Kadang aku nggak tahu ya, apakah aku bisa tidur lama atau enggak, tapi yang aku rasain, aku tuh nggak bisa tidur. Aku nggak bisa tidur, aku terbangun terus, aku merasa masih mendengar mesin-mesin yang ada di ICU. Jadi setiap kali aku mungkin sempat terlelap, aku tuh terbangun, dan aku tuh masih butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa aku tuh ini udah di rumah. Jadi kayak mesinnya masih kedengeran semuanya, suasananya juga masih jelas ada di ingatan aku. Jadi begitu terbangun dari tidur itu, aku masih kayak ini di mana nih, di rumah sakit, di mana gitu. Setelah beberapa detik baru, oh ini udah di rumah gitu. Selalu seperti itu gitu. Jadi
alat-alat medis yang menempel di badan aku, suara-suara alat medis itu masih terpatri dengan jelas di kepala aku. Aku masih sempat merasa kayak aneh sama diri sendiri gitu ya. Kayak aku tuh udah selamat dari kritis gitu, tapi kok aku tuh masih merasa takut, takut banget. Ternyata itu normal. Jadi menurut dokter itu namanya trauma medis gitu. Jadi itu memang perlu waktu untuk hilang gitu. Dan caranya itu, cara aku menghilangkan traumanya itu aku banyak ngobrol sama suami. Apa sih yang aku rasakan, ketakutan apa? Kenapa harus takut? Apa yang ditakutkan dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang utama udah pasti aku setiap kali sholat tuh aku curhat sama Allah kayak, ya Allah tolong aku ya Allah, karena aku nggak tahu harus gimana lagi gitu. Bagaimana caranya untuk ngilangin ini ya Allah, tolong hilangkan trauma ini, dan aku pengen sembuh ya Allah, aku pengen sembuh gitu. Kemudian aku juga konsultasi sama dokter gitu, ceritain apa yang aku takutin gitu. Ini aku takut banget ini dok, terus dokternya ternyata mengerti gitu dan bilang itu normal, nggak apa-apa, nanti hilang dengan waktu, tetap semangat, tetap berusaha gitu. Jadi teman-teman, ada hal-hal kecil yang membantu aku pulih. Selain aku banyak ngobrol sama suami, aku juga banyak berdoa, banyak memohon sama Allah gitu ya. Hal yang berbentuk fisiknya itu, aku berusaha untuk makan makanan bergizi, buah-buahan, kemudian makanan yang proteinnya tinggi gitu. Walaupun sulit untuk aku masuk, tapi aku berusaha gitu. Kemudian aku juga belajar untuk duduk lebih lama, nggak tiduran terus gitu. Aku juga berusaha untuk belajar jalan ke kamar mandi dengan pegang-pegang dinding gitu ya. Aku coba nggak dibantu gitu, pegang dinding, pegang ini gitu, walaupun kamar mandinya aku nggak pernah kunci gitu karena aku juga takut gitu. Sebentar ya, azan dulu teman-teman. Jadi gitu teman-teman, itu apa namanya, eh, cerita aku tentang 7 hari pasca aku keluar dari ICU. Nanti di next video aku mau cerita ya, kenapa sih sebenarnya awalnya kok bisa masuk IGD gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi aku mau ceritain 24 jam sebelum aku masuk IGD ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum.